Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa ya kurikulum, aturan buat guru, dan ya sistem sekolah kita secara umum tuh kayaknya gonta-ganti terus? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kekuatan-kekuatan global di balik semua reformasi pendidikan yang seolah nggak ada habisnya ini. Yuk kita mulai. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, rumit banget. Nggak peduli Anda orang tua, guru, atau bahkan murid, pasti deh ngerasain perubahan yang terus-menerus ini. Jadi, apa sih sebetulnya yang jadi motor penggerak semua perubahan ini? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, terus kita lihat solusi-solusi yang ditawarkan, kita bedah juga apa aja akibatnya, dan pastinya kita tutup dengan beberapa rekomendasi untuk masa depan yang lebih baik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan pendidikan global. Jadi, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih reformasi besar-besaran ini dianggap perlu banget? Sebenarnya masalah mendasar apa yang bikin seluruh dunia gempar dan pengen mengubah cara kita mendidik? Nah, pemicu utamanya itu adalah rasa nggak puas yang meluas secara global terhadap sistem pendidikan yang dikelola sama negara. Di banyak negara muncul anggapan kalau model lama ini udah gagal total. Hasilnya, lulusan yang nggak siap kerja dan anggaran negara habis begitu aja, tanpa hasil yang sepadan. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini nih biang keladinya. Mulai dari nilai siswa yang, ya ampun mengecewakan, birokrasi yang bikin pusing, sampai sistem yang kayaknya nggak punya dorongan dari dalam untuk benar-benar fokus ke kualitas. Ini ibarat fondasi rumah yang udah goyah, yang coba diperbaiki sama para pembuat kebijakan. Kita lanjut ke bagian kedua, era akuntabilitas. Oke, jadi gimana dunia merespon semua masalah tadi? Muncullah satu ide yang mengubah segalanya, akuntabilitas. Gagasannya adalah sekolah itu harus punya rapor dan kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan, bahkan di panggung dunia. Dan inilah dia wasit globalnya, PISA. Anggap aja ini kayak olimpiadenya dunia pendidikan. Setiap kali hasil PISA diumumkan, semua negara langsung heboh membandingkan peringkat mereka. Kalau hasilnya jelek, wah bisa memicu kepanikan nasional dan bikin kebijakan berubah drastis dalam semalam. Timeline ini nunjukin banget seberapa besar dampak PISA. Gara-gara satu set data aja, kebijakan pendidikan bisa berayun kayak pendulum loh. Dari yang awalnya percaya penuh sama guru, tiba-tiba berbalik jadi pengawasan super ketat berbasis tes, terus sekarang coba lagi cari keseimbangan baru. Oke, bagian 3, dua gagasan besar untuk reformasi. Nah, dari era akuntabilitas ini, lahirlah dua strategi utama untuk memperbaiki pendidikan, dan dua ide ini sampai sekarang masih jadi perdebatan yang panas banget. Ide pertama itu adalah mengubah sistem pendidikan jadi semacam supermarket sekolah. Logikanya gini, kalau orang tua bebas memilih sekolah, maka sekolah-sekolah akan terdorong buat bersaing, buat ningkatin kualitas mereka biar nggak ditinggalin. Ini perubahan besar banget dari model lama, di mana semuanya diatur sama negara. Ide besar yang kedua, di atas kertas kelihatannya lebih simpel. Argumennya begini, kalau mau sekolahnya bagus, ya pastiin dulu orang-orang terbaik yang jadi gurunya. Simpel kan? Jadi fokusnya langsung bergeser ke gerbang masuk profesi guru. Nah, alur berpikirnya tuh kayak gini, runut banget. Pertama, adain tes standar. Kedua, yang nilainya tinggi doang yang boleh jadi guru. Ketiga, hasilnya adalah guru-guru yang lebih berkualitas. Keempat, guru berkualitas akan menghasilkan siswa yang berprestasi. Kedengarannya logis banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, biaya tersembunyi. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dua ide besar tadi kan kelihatannya keren ya di atas kertas. Tapi apa yang terjadi di dunia nyata? Yuk kita lihat konsekuensi yang nggak terduga. Ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah solusi-solusi tadi itu beneran menyelesaikan masalah soal keadilan? Atau jangan-jangan malah secara nggak sengaja menciptakan masalah-masalah baru? Ternyata model tes guru ini nggak sesimpel itu. Ada beberapa masalah serius. Pertama, biaya tesnya itu dibebankan ke calon guru, bukan pemerintah. Kedua, ada risiko diskriminasi loh buat kelompok-kelompok minoritas. Dan yang paling penting, fokus ke satu tes ini seolah-olah meremehkan proses pelatihan guru yang jauh lebih kompleks di universitas. Terus, untuk ngerti kenapa ide pasar sekolah juga bisa jadi bumerang, kita perlu kenalan nih sama yang namanya teori dominasi sosial. Intinya, teori ini bilang kalau di masyarakat yang timpang, nggak semua suara itu punya kekuatan yang sama. Ada yang suaranya kenceng, ada yang hampir nggak kedengeran. Nah,
Menurut teori ini, menciptakan supermarket sekolah itu justru bisa memperburuk keadaan. Kenapa? Karena sekolah yang mau bertahan dalam persaingan cenderung akan lebih dengerin suara orang tua dari kelompok dominan yang punya power dan sumber daya lebih. Akibatnya, kesenjangan sosial yang udah ada malah makin dalam. Oke, kita sampai di bagian terakhir, jalan ke depan. Jadi, kalau ide-ide besar tadi ternyata punya biaya tersembunyi, terus gimana dong solusinya? Apa jalan yang lebih baik? Mari kita lihat beberapa rekomendasi yang muncul dari analisis ini. Solusinya ternyata bukan cari jalan pintas yang simpel. Rekomendasinya lebih berfokus pada stabilitas, kepercayaan penuh pada profesionalisme guru, dan yang paling penting, sengaja merancang kebijakan yang bisa mengangkat suara mereka yang selama ini sering terabaikan. Nah, ini dia intinya. Kita harus berhenti pura-pura kalau mengubah sekolah itu sesederhana benerin mesin. Ini adalah proses yang sangat-sangat politis yang melibatkan kekuasaan, nilai-nilai, dan kepentingan yang saling bersaing. Mengakui fakta ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Ini adalah tantangan utama bagi setiap pembuat kebijakan, para pendidik, dan juga kita semua sebagai warga negara. Jawabannya jelas gak mudah, tapi dengan memahami semua kerumitan di baliknya, kita selangkah lebih dekat untuk membangun sistem pendidikan yang benar-benar adil untuk semua anak. Terima kasih sudah menyimak.